Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebi Novianti Lestari dengan NIM 053748449, mahasiswi Prodi Teknologi Pendidikan UPJJ UT Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktek untuk tugas mata kuliah produksi media sederhana 3 dimensi. Media pembelajaran yang akan saya buat adalah papan permainan kode flow berkaitan dengan materi pemrograman pada kelas 7 mata pelajaran informatika. Adapun yang melatar belakangi kenapa saya membuat media ajar tersebut adalah materi pemrograman dasar untuk kelas 7 itu terutama dalam alur kontrol seringkali dianggap abstrak atau sulit sulit divisualisasikan oleh siswa. Proses pembelajarannya pun cenderung bersifat teoritis atau digital yang kurang efektif dalam melibatkan siswa secara aktif dan membuat konsep logika menjadi nyata. Sekali lagi, media ajar yang akan saya buat adalah papan permainan kode flow dengan sketsa atau gambar seperti ini. Media ini adalah sebuah papan permainan sederhana berbentuk kotak atau persegi panjang dengan ukuran 50 x 33 cm yang dibuat dari styrofoam yang dilapisi kertas berwarna. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah papan utama sebagai landasan yang berisi alur langkah-langkah atau alur jalur dari start nanti hingga finish. Nah, alur ini memiliki beberapa kotak kosong sebagai tempat meletakkan kartu perintah atau blok. Nah, bahan yang kedua yaitu kartu perintah atau blok kode 3 dimensi dengan menggunakan kartu-kartu kecil seperti ini. Kartu-kartu kecil ini saya sudah print out dengan beberapa simbol dan warna berbeda untuk mewakili konsep pemrograman. Di sini saya sudah gunting setiap kartunya dan sudah ditempeli dengan double tip. Kartu-kartu kecil ini terdiri dari simbol dan warna berbeda untuk mewakili konsep pemrograman. Nah, selanjutnya bahan yang digunakan adalah sebuah objek kecil seperti miniatur robot atau orang-orangan yang bergerak di papan. Selanjutnya, yang keempat, objek target adalah benda kecil yang harus diambil atau dihindari oleh token diletakkan di area tertentu pada papan. Fungsi media papan permainan kode flow ini berguna untuk alat visual atau interaktif dalam mengajarkan konsep alur sekuensal atau urutan, pengulangan atau looping, dan percabangan atau kondisional dalam pemrograman dasar, terutama dalam mata pelajaran informatika kelas 7 SMP, dan untuk mengubah konsep abstrak pemrograman menjadi pengalaman belajar yang lebih konkret dan menyenangkan. Baik, untuk selanjutnya mari kita buat media ajarnya terlebih dahulu.
Baik, untuk pembuatan bahan ajarnya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Dimulainya dari sini, startnya, nanti finishnya ada di sebelah bawah. Nah, untuk cara penggunaannya, guru sudah menyiapkan papan kode flow dan menentukan masalah yang harus diselesaikan oleh bidak atau objek kecilnya. Cara yang kedua adalah nanti siswa secara individu atau kelompok berdiskusi untuk menyusun urutan kartu perintah seperti ini, yang ini urutan kartu perintah atau blok kode yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, kartu-kartu ini diletakkan berurutan di jalur papan seperti ini. Startnya dari sini, lalu nanti dia menuju ke turn right seperti itu. Siswa menjalankan program yang telah mereka susun dengan menggerakkan bidak sesuai dengan instruksi pada kartu secara berurutan seperti ini. Di sini ada keterangan move forward dan turn right atau belok. Selanjutnya, siswa melihat apakah objek kecilnya atau bidaknya berhasil mencapai tujuan. Jika gagal, maka siswa dapat dengan mudah mengidentifikasi di mana kesalahan alur logika terjadi dan memperbaikinya. Adapun tujuan pembelajaran pada penggunaan media papan permainan alur kode atau kode flow, melalui media ini siswa kelas 7 diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai struktur kontrol alur dalam pemrograman, mulai dari urutan, looping, dan kondisional. Juga siswa diharapkan dapat menerapkan logika berpikir komputasional untuk memecahkan masalah, dan siswa dapat menyusun alur perintah yang tepat untuk mencapai suatu tujuan, sama dengan membuat kode. Media papan permainan kode flow ini dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, konsep pemrograman itu bersifat abstrak. Media 3 dimensi ini dapat membantu siswa melihat secara fisik bagaimana perintah dieksekusi langkah demi langkah dan membuat konsep tersebut lebih mudah dipahami dan divisualisasikan. Alasan yang kedua adalah media ini dapat mendorong pembelajaran aktif karena siswa harus secara fisik menyusun kartu untuk membuat kode dan memindahkan bidak menjalankan program yang dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman logis dibandingkan hanya mendengarkan ceramah saja. Yang ketiga yaitu bahan yang digunakannya hanya styrofoam yang merupakan bahan sederhana, murah, dan mudah ditemukan sesuai dengan kriteria media sederhana. Yang keempat, format permainannya sangat menarik bagi siswa kelas 7, menjadikan proses belajar tentang logika pemrograman ini menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Baik, kesimpulannya, inovasi pembelajaran menggunakan papan permainan 3 dimensi kode flow adalah solusi yang konkret, interaktif, biaya rendah untuk mengatasi kesulitan siswa kelas 7 dalam memahami konsep abstrak alur kontrol pemrograman. Nah, dengan mengadopsi model Game Based Learning atau PJBL, media ini secara langsung memfasilitasi pengembangan logika berpikir komputasional dan keterampilan dalam pemecahan masalah, sehingga memberikan dampak yang diharapkan adalah peningkatan keterlibatan aktif dari siswa, pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep pemrograman dasar, serta membentuk karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan media ajar yang saya buat ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.